Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alam Saharke, NIM 120207 165339. Baiklah, saya akan menjelaskan perspektif HAM berdasarkan negara barat, negara timur, dan negara Indonesia. Perspektif HAM atau pandangan HAM terhadap negara barat itu berdasarkan dari kata freedom, yang artinya kebebasan. Sedangkan perspektif atau pandangan HAM terhadap negara timur itu berdasarkan dari aturan, yang dimana itu hukum yang telah ditentukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan perspektif HAM oleh negara Indonesia itu berdasarkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang paling dasar untuk mengaturnya. Di negara barat itu sendiri itu freedom. Kita ambillah contohnya sebuah negara Paris, Prancis. Di Paris, Prancis itu adalah sebuah tempat atau taman yang mana rakyatnya itu telah dinyatakan bebas untuk tidak memakai busana dalam memasuki wilayah tersebut. Hal tersebut kenapa bisa kok terjadi? Awal mulanya itu berasal seperti ini. Rakyat menginginkan suatu tempat yang mana wilayah atau taman tersebut untuk tidak memakai busana, dan ternyata banyaklah masyarakat yang menyetujui bahwa memasuki wilayah tersebut tanpa busana. Maka mau tidak mau pemerintah sendiri harus mengesahkan undang-undang tersebut. Kenapa demikian? Yaitu perspektif HAM barat itu berdasarkan daripada kata kebebasan, yang artinya kebebasan itu berasal dari keinginan hati rakyatnya sendiri. Sedangkan perspektif negara timur itu berdasarkan dari Al-Quran, yang mana Al-Quran itu sebagai aturan atau hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling tertinggi. Kita ambil aja lah contohnya tentang pembunuhan. Kalau seandainya kita di negara timur melakukan pembunuhan, maka balasannya itu harus nyawa. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran sendiri bahwa kalau orang yang membunuh harus dibalas dengan nyawa, yang artinya itu agar orang tersebut dapat memberikanlah efek jera itu sendiri untuk pelaku atau untuk orang-orang yang lain, agar mereka bisa mengambil pelajaran itu sendiri. Sedangkan perspektif Indonesia itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diatur dalam pasal 28 sampai dari ayat A sampai ayat J, yang garis besarnya itu kita diberikan hak untuk memiliki keturunan, hak untuk kebebasan, hak untuk berkumpul, hak untuk menyatakan pendapat, dan lain-lain. Jadi seandainya salah satu dari antara semua tersebut tidak terpenuhi atau ada tidak terjalankan, mungkin bisa jadi itu tuh harus kita pandangi. Itu tuh penyebab utamanya dari hal apa? Contoh aja lah, kita ambil dari hak untuk memiliki keturunan. Kita ambil contoh kan, misalnya seandainya adalah seorang warga atau teman atau kerabat kita, kemudian mereka tidak melakukan perkawinan atau tidak menikah. Kemudian adalah orang yang mengatakan bahwa dia melanggar HAM. Kenapa dia melanggar HAM? Karena dia tidak memenuhi untuk melakukan haknya itu menjalankan memiliki keturunan. Apakah kita bisa menyatakan bahwa orang tersebut melanggar HAM? Menurut saya sendiri tidak bisa dikatakan melanggar HAM. Karena kenapa? Karena kalau saya pribadi, dia sendiri tidak menjalankan haknya sendiri untuk memiliki keturunan. Yang kedua, kalau seandainya kita mengatakan pelanggaran HAM,
Tidak, kenapa? Ya karena dia tidak sendiri untuk dirinya sendiri, bukan merugikan orang lain, kecuali seandainya dia melanggar, bisa dikatakan melanggar HAM itu apabila dia eh, melakukan pembunuhan. Kalau di Indonesia sendiri itu melakukan pembunuhan itu telah melanggar HAM yang kategorinya itu telah dimasukkan sebagai kategori pelanggaran HAM ringan. Karena di Indonesia sendiri kategori HAM-nya itu ada dua. Yang pertama pelanggaran HAM genosida dan pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM genosida itu seperti kita melakukan pembunuhan secara besar-besaran terhadap suku, ras, agama, dan lain-lain. Sedangkan pelanggaran HAM ringannya itu seperti kita melakukan pemerkosaan, penculikan, pembunuhan, dan lain-lain. Jadi secara garis besarnya kejahatan pelanggaran HAM genosida itu untuk yang kelompok, sedangkan kalau kejahatan pelanggaran HAM yang ringan itu dikategorikan untuk yang pribadi. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.